Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turun sepanjang malam. Banyak genangan air di halaman sekolah. Daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti. Bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Semua anak ikut bergotong royong. Mereka semangat membersihkan sekolah. Berilah pujian untuk sikap mereka berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, misalkan saja kalimat pujian untuk gambar yang pertama ini adalah Udin kuat sekali mengangkat keranjang sampah. Kemudian gambar yang kedua, contoh kalimat pujiannya. Rani dan Siti rajin sekali menyapu halaman sekolah. Kemudian gambar yang ketiga, Edo dan Beni kompak membersihkan lantai sekolah. Dan kalimat pujian untuk gambar yang terakhir, contohnya adalah rajin sekali kamu Dayu mengambil sampah yang berserakan di sekolah. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya. Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik. Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong. A. Menghitung waktu dengan berhitung. Kamu mengerjakan suatu aktivitas. Mintalah salah satu temanmu untuk berhitung. Sampai hitungan keberapa kamu selesai. B. Menghitung waktu dengan bertepuk. Kamu mengerjakan suatu aktivitas. Mintalah salah satu temanmu untuk bertepuk. Sampai berapa tepukan kamu selesai melakukan? Itulah lama waktu yang kamu butuhkan. Lani dipilih menjadi petugas yang menghitung. Ia akan menghitung dari 1, 2, 3, sampai 10. Hitungan Lani menjadi penanda waktu bagi teman-teman. 1. Berapa banyak daun berguguran yang dapat Dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Coba kita lihat ada berapa daun? Iya, ada 6 daun. Jadi dalam hitungan 1 sampai 10, Dayu hanya bisa mengumpulkan 6 daun. 2. Berapa banyak daun berguguran yang dapat Beni kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Ada berapa coba? Pintar, ada 8 daun. Jadi dalam hitungan 1 sampai 10, Beni bisa mengumpulkan 8 daun. 3. Berapa banyak daun berguguran yang dapat Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Ayo dihitung ada berapa? Iya, ada 10. Jadi dalam hitungan 1 sampai 10, Siti bisa mengumpulkan 10 daun. Nah, lakukan bersama temanmu. Ayo berlomba mengumpulkan daun kering. Waktu yang disediakan selama hitungan 1 sampai 20. Mulailah melakukan setelah aba-aba 1, 2, 3. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Tabel hasil pengumpulan daun. Nah, misalkan saja nama siswa yang pertama adalah Vicky. Jumlah daun yang terkumpul adalah 12 daun. Kemudian yang kedua Amanda. Jumlah daun yang terkumpul adalah 11 daun. Kemudian yang ketiga Angger. Jumlah daun yang terkumpul ada 12 daun. 4 Dava. Jumlah daun yang terkumpul adalah 11 daun. Kemudian yang kelima Elsa. Jumlah daun yang terkumpul adalah 10 daun. 6 Faris.
bisa mengumpulkan 10 daun. 7 Hafid, 9 daun. 8 Mesya, jumlah daun yang terkumpul adalah 8 daun. 9 Rilo, jumlah daun yang terkumpul adalah 13 daun. Dan 10 Ferry, bisa mengumpulkan 11 daun. Siapakah yang paling banyak mengumpulkan daun? Rilo. Siapakah yang paling sedikit mengumpulkan daun? Mesya. Siapakah yang mengumpulkan daun dengan jumlah sama? Vicky dan Angger, jumlah daunnya adalah 12. Amanda, Dava, dan Ferry, jumlah daunnya adalah 11. Elsa dan Faris masing-masing mengumpulkan 10 daun. Nah, ini tadi hanya sebuah contoh ya. Kalian bisa menyesuaikan dengan data teman-teman kalian sendiri. 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjuk ke arah langit. Teman-teman lihat, ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, urutkan gambar dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi cerita yang urut. Nah, gambar yang pertama ini terlihat Edo dan Udin sedang bermain di dalam rumah. Edo bermain balok susun, sedangkan Udin bermain mobil-mobilan. Kemudian gambar yang kedua ini ada Lani, Edo dan Udin terlihat gembira karena mereka bisa melihat pelangi. Kemudian gambar yang ketiga ini Udin, Edo dan Lani sedang bermain di halaman. Gambar yang berikutnya Benny, Lani, dan Edo berlari ke rumah karena hujan turun dengan deras. Nah, gambar yang terakhir ini terlihat Udin, Edo, dan Lani sedang berada di dalam rumah. Mereka melihat ke arah luar melalui jendela ya. Mereka melihat hujan yang turun dengan derasnya. Nah, sekarang kita urutkan gambar dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi cerita yang urut. Yang nomor 1 adalah Edo dan Udin sedang bermain di dalam rumah. Kemudian yang nomor 2 ini Lani datang dan mengajak mereka untuk bermain di halaman. Kemudian yang nomor 3 ini adalah gambar yang ini ya. Lani, Udin dan Edo berlari ke dalam rumah karena tiba-tiba hujan turun dengan deras. Kemudian yang nomor 4 ini Edo, Udin dan Lani sedang berada di dalam rumah dan melihat hujan dari jendela. Kemudian yang terakhir yang nomor 5 ini adalah gambar Lani, Udin dan Edo terlihat gembira karena melihat pelangi. Berdasarkan gambar di halaman sebelumnya, buatlah cerita dengan kalimatmu sendiri. Nah, ini hanya sekedar contoh cerita ya. Edo dan Udin sedang bermain balok susun dan mobil-mobilan di dalam rumah. Beberapa waktu kemudian datanglah Lani. Lani mengajak Edo dan Udin bermain di halaman. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba hujan turun. Benny, Edo, dan Lani segera berlari ke dalam rumah. Setelah sampai di rumah, mereka melihat hujan yang turun dengan derasnya melalui jendela. 1 jam kemudian hujan reda. Benny, Edo, dan Lani senang sekali. Mereka melihat pelangi yang muncul setelah hujan reda. Saat melihat pelangi, Siti menyanyikan lagu pelangi. Ayo menyanyikan lagu pelangi, ciptaan Ate Mahmud.
Nyanyikanlah bersama teman-temanmu. Nyanyikanlah dengan nada yang tepat. Menyanyi membuat hati gembira. Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengar cerita Siti. Ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita. Kita mengukur dengan lagu Pelangi. Saat Siti bercerita, guru akan memperdengarkan lagu Pelangi. Lagu Pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi beberapa kali hingga Siti selesai membacakan cerita. Nah, ternyata lama Siti membacakan cerita sama dengan 2 kali lagu Pelangi. Giliran Edo bercerita, ternyata lama Edo membacakan cerita hanya 1 kali lagu Pelangi. Lagu dapat kita jadikan alat ukur menentukan waktu. Alat ukur seperti ini disebut alat ukur tidak baku. Nah, lakukanlah hal yang sama. Bacakan ceritamu di depan kelas. Hitung lama waktu kamu membacakan cerita. Gunakan lagu Pelangi untuk menghitungnya. Berapa kali mengulang lagu Pelangi sebagai lamanya waktu. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nah, misalkan saja nama siswa yang pertama adalah Hesti. Lama waktunya bercerita 2 lagu Pelangi. Kemudian yang kedua Vicky. Lamanya waktu bercerita adalah 1 lagu Pelangi. 3 Amanda. Lamanya waktu bercerita adalah 3 lagu Pelangi. 4 Angger. Lamanya waktu bercerita adalah 1 lagu Pelangi. 5 Dava. Lamanya waktu bercerita sama dengan 1 lagu Pelangi. 6 Elsa. Lamanya waktu bercerita sama dengan 2 lagu Pelangi. 7 Faris. Lamanya membacakan cerita sama dengan 1 lagu Pelangi. 8 Hafid. Lamanya membacakan cerita sama dengan 1 lagu Pelangi. Kemudian yang ke-9 adalah Mesya. Lamanya waktu bercerita adalah 2 lagu Pelangi. Kemudian yang ke-10 Rilo, lamanya waktu bercerita sama dengan 2 lagu Pelangi. 11 Ferry, lamanya waktu bercerita sama dengan 2 lagu Pelangi. Dan yang terakhir Najwa, lamanya waktu bercerita sama dengan 3 lagu Pelangi.
Berapa lama waktumu membacakan cerita? Iya, ini Kak Hesti, 2 lagu Pelangi. Siapa yang paling lama membacakan cerita? Amanda dan Najwa. Siapa yang paling sebentar membacakan cerita? Vicky, Angger, Dava, Faris, dan Hafid. Nah, data-data tadi hanyalah sebuah contoh ya. Kalian bisa menyesuaikan dengan teman-teman kalian sendiri. Rani memuji Siti karena berani bercerita di depan kelas. Dayu memuji Siti karena suaranya terdengar dengan jelas. Edo juga memuji Siti karena ceritanya menarik. Siti mengucapkan terima kasih untuk semua pujian. Bacakanlah ceritamu di depan kelas. Berilah pujian untuk penampilan temanmu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada teman yang telah memujimu. Pulang sekolah, Siti merasa lapar. Ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti. Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai. Bagaimana suasana di keluargamu saat makan? Apakah semua sesuai aturan? Nah, bagaimana? Pasti semuanya sesuai dengan aturan, kan? Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.